se-Kecamatan Gemiling. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Ar-Ridho Gemiling Raya dalam rangka silaturahmi FKTM Kecamatan Gemiling. Kalau tidak salah ini putaran di masjid ini yang kedua ya. Karena saya hitung masjidnya itu ada 100 lebih, katakanlah 106 kalau nggak salah. Jadi kalau seminggu sekali itu kita dapat giliran 2 tahun sekali, ya kan? Bapak Ibu sekalian, jamaah termasuk pengurus Masjid Ar-Ridho, terima kasih atas bantuannya menyiapkan pelaksanaan pada pagi hari ini. Kami atas nama pengurus Masjid Ar-Ridho mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang kedua mungkin mohon maaf ya kalau nanti mungkin tempatnya, parkirnya memang kami ini agak sempit ya. Sebenarnya ada tanah kosong di sebelah yang bapak bawa mobil, mungkin itu nanti kalau ini kita beli, cuma mungkin yang punya belum mau jual. Tapi alhamdulillah kami atas nama pengurus masjid, alhamdulillah jamaah subuh yang rutin ini kalau biasa 2 baris Pak, ini tadi ditambah ini jadi banyak. Saya bersyukur sekali sholat 5 waktu di masjid ini berjalan ya, meskipun imamnya ganti-ganti Pak, karena kami ini punya kesibukan, ada yang kerja di pasar, ada yang ya berbagai profesi, sehingga tidak ada imam tetap. Karena saya sudah pensiun, saya banyak di rumah Pak, jadi insya Allah kalau zuhur, asar ya saya di sana, meskipun kadang-kadang telat, jadi di sini nggak ada imam tetapnya. Kalau imam tetap di Istiqlal itu digaji Pak. Nah kalau ini kan sukarela. Hadirin sekalian, meningkat waktu ya, saya sebenarnya di FKTM ini ada ditempatkan di penasehat kalau nggak salah. Ya, cuma saya tidak bisa bergabung di Sabtu, belum bisa Pak, karena kami juga kebetulan saya ini setelah pensiun banyak jabatan non formal Pak. Ya, ketua masjid, ketua BCM, ditambah lagi di sekretaris di pendidikan dan sebagainya. Saya kadang-kadang membaginya sangat ini. Kemudian pengajian rutin, ini kawan-kawan yang dari Baitul Maqdis, Pak Firman, saya kan setiap minggu subuh di sana. Nah untuk itu sekali lagi mudah-mudahan kedepannya kami bisa bergabung, karena berarti harus seminggu 2 kali, Sabtu dan Minggu. Bapak Ibu sekalian, nah inilah keadaan Masjid Ar-Ridho yang sebelumnya itu musola, ya. Sebelumnya itu musola. Alhamdulillah selama sudah sekitar hampir 10 tahun kita balik nama menjadi masjid. Nah untuk memantapkan jamaah memang sengaja itu dilihat di jadwal khotib kami mengambil dari luar Pak, dari Dewan Dakwah dan dari TNI, ditambah dari tokoh di sekitar kita. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kosongan. Kalau saling mengandalkan Pak, kami yang di dalam tadi sudah saya sebutkan, kami ini kadang-kadang tugas di luar. Nah, terus ketemunya yang khutbah mana. Nah, akhirnya orang itu, wah saya pindah masjid. Oleh karena itu saya menetapkan kepada teman-teman pengurus Masjid Ar-Ridho, udahlah ngambil dari luar saja, dari Dewan Dakwah dan dari PMI. Mungkin Bapak sekalian sudah tahu tentang itu. Nah sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan Masjid Ar-Ridho dijadikan salah satu tempat untuk pelaksanaan silaturahmi. Mudah-mudahan kedepannya kita akan lebih maju lagi, karena saya ingat pesan Pak
Ketua KUA ternyata bervariasi ya. Tapi alhamdulillah di masjid kami ini persatuan-kesatuan, jadi tidak terjadi perbedaan-perbedaan Pak. Termasuk sholat tarawih ya, dan lain sebagainya. Nggak pernah berdebat Pak, karena saya dengar di masjid lain itu kadang-kadang ribut-ribut. Nah alhamdulillah di masjid kami ini samina wa ta'na ya, kami pertanggungjawabkan, saya sebagai ketua takmir masjid, seperti misalnya sholat subuh ya. Ini kalau didebatkan ada yang ini kata Pak Kepala KUA, ini nggak perlu diperdebatkan ya. Nah, oleh karena itu alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah sekian tahun nggak pernah ya berdebat-debat, sehingga tetap ukhuwah Islamiahnya teruskan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang berikutnya itu sambutan dari Ketua FPTM atau yang mewakili Bapak Haji Budul Utomo SHMH. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati, kami muliakan tuan rumah takmir Masjid Al-Ridho, ketua beserta jajarannya, yang kami muliakan, yang kami hormati Bapak Camat, Kecamatan Kemuning. Alhamdulillah beliau selalu bersama kita dalam satu subuh. Semoga Allah senantiasa meridhoi memberkahi beliau semuanya insyaallah. Demikian juga yang kami muliakan, yang dihormati jajaran daripada kantor Kursulan Kecamatan Kemuning beserta jajaran yang mewakilinya. Bapak sekalian, takmir masjid Kecamatan Kemuning rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu di masjid. Karena baginda kita Rasulullah SAW sampaikan, tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi adalah masjid. Dan tempat yang paling dibenci Allah itu di pasar-pasar. Ini bukan berarti nggak pas nggak baik ya. Salam dan salawat kita berkah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah syukur Pak, kami jajaran pengurus FKTM yang sudah 3 tahun lalu dilantik, kemudian alhamdulillah sudah menjalankan program kegiatan kami hampir selama 3 tahun ya. 3 tahun menjelang 4 tahun ini. Jadi alhamdulillah program rutin yang kita canangkan semenjak awal dilantik Pak Camat ini adalah safari subuh setiap pekannya. Bahkan di Ramadan kita buka puasa bersama Pak ya. Alhamdulillah rutin semuanya, sehingga hampir seluruh masjid di Kemuning ini sudah kita masuki ke pekan-pekan. Jadi alhamdulillah untuk putaran kedua dan 104 ya, 90 sekian yang kita bisa masukin karena ada beberapa masjid yang memang tidak bisa kita masukkan. Dan alhamdulillah atas upaya ini sangat luar biasa Pak. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wa yawmil akhir. Tanda orang beriman ini adalah memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Ini perintah Allah. Dan bagaimana untuk mengajak syiar Islam ini, FKTM mengajak bersama-sama untuk memakmurkan masjid-masjid. Masajidallah, artinya masjid-masjid. Jadi perintah Allah yang mana asbab ini menjadi asbab hidayah bagi kita dan umat. Bahkan Maulana Ilyas Sarwatoli sampaikan, perjalanan kita ke masjid itu adalah bagian dari jihad fisabilillah. Jadi ada jihad iman dan jihad Islam. Di perjalanan kita ke masjid itu syiar jihad iman, ya kan? Atas kebesaran kekuatan iman kita. Semoga Allah terima pengorbanan kita semua jamaah sekalian ya. Dan tentunya Pak sekalian, kami mewakili daripada Bapak Ketua
yang sedianya hadir ya, tapi beliau izin pada pagi hari ini, dan tentunya dalam kesempatan senantiasa mohon dukungan Bapak sekalian untuk bisa sama-sama ya bisa memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan program subuh sampai bersama. Dan tentunya juga masih banyak usulan-usulan, harapan-harapan yang kami inginkan untuk bisa majunya daripada FKTM ini untuk kebersamaan kita, kesatuan kita, mendukung daripada program-program pemerintah sehingga terwujudnya amar ma'ruf nahi munkar, sehingga terwujudnya masyarakat yang sifatnya bisa bersatu dalam kesatuan Republik Indonesia ini bisa terwujud dengan baik. Dan tentunya saran, masukan senantiasa kami mohonkan. Dan yang terakhir tentunya dalam perjalanan kami hampir 3 tahun ini Pak, mungkin kayaknya tahun depan ini kayaknya harus pemilihan lagi nih Pak. Pengurusan kami nanti mohon dukungannya bisa semakin semarak lagi untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan kita sehingga dengan jazbah amal agama bagi kita semuanya. Begitu yang disampaikan, dan lebih kurangnya kami mohon maaf. Lebih agak mohon ampun. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Budi untuk yang telah memberikan sambutannya. Sambutan berikutnya itu sambutan dari Bapak Camat Pemilik, Bapak Andi Dharma Putra, SSDP FIP. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala KUA atau dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sugisno, yang saya hormati Ketua beserta seluruh pengurus dari FKTM Kecamatan Pemilik, yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Al-Ridho Bapak Muhammad SPD beserta seluruh pengurus dan juga para jamaah dari Masjid Al-Ridho, serta yang saya hormati para kiai, para ulama, tokoh agama, para ustadz yang hadir pada subuh hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat iman dan Islam, sehingga kita semua dapat hadir pada subuh hari ini dalam rangka silaturahmi dan sekaligus safari subuh, sholat subuh berjamaah. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjung lakukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga, dan kita para pengikutnya yang insya Allah mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin. Dalam kesempatan subuh hari ini, alhamdulillah kita semua masih diberikan kemudahan, kesehatan, sehingga kita semua dapat bersama-sama hadir dalam kegiatan FKTM subuh hari ini. Dalam perjalanannya, alhamdulillah FKTM sudah masuk ke putaran kedua. Alhamdulillah, di mana ada 104 masjid sudah terlewati. Saya sangat berharap kegiatan FKTM ini terus berlanjut, karena di kegiatan inilah mungkin kita semua dapat saling bertemu, silaturahmi antara seluruh pengurus masjid yang ada di Kecamatan Pemilik. Karena di wilayah ini juga kami pihak pemerintah Kota Bandar Lampung, saya selaku camat, memang diberi amanah oleh wali kota kita Bunda Haja Padiana untuk terus bersama-sama dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, apalagi di bidang ibadah ini, karena inilah yang memperkuat dan juga menjaga silaturahmi kita agar terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dan seluruh warga masyarakat, terutama para tokoh-tokoh agama yang ada di Kecamatan Pemilik. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan ke depan di minggu akan datang kita masih dapat bertemu lagi di kegiatan forum komunikasi takmir masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat Pemilik
Acara berikutnya itu acara tausiah yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sukisno SAG. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran katsiran. Wa qad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala Rasulullah SAW kama qala Allah Ta'ala fi hadisil qudsi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yashkur bin na'mai wa lam yasbir bil bala'i fal yatrub robban siwaya. Sadaqal azim wa balagha rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Camat yang kita banggakan, Bapak Ketua Masjid Arido yang sama-sama kita muliakan, segenap pengurus Forum Komunikasi Takwa Kecamatan Pemiling yang kita hormati dan kita muliakan, segenap Bapak Ibu sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Sampai pagi hari ini Allah SWT masih cintai kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih muliakan kita, sehingga di pagi yang dingin ini, di pagi yang Masya Allah mungkin enak-enak tidur, tapi Allah pilih kita, muliakan kita, tolong kita, sehingga kita diberi kekuatan untuk sama-sama belajar memakmurkan masjid. Bapak sekalian yang cinta Allah Ta'ala, mohon maaf menyampaikan salam dan maaf dari Bapak Kepala KUA. Beliau ada keperluan tinggi beliau. Jadi semoga perjalanan beliau dalam kata diri dari Allah SWT diselamatkan dan nanti bisa ketemu lagi pada kegiatan kita insyaAllah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita saat ini berada di akhir bulan Muharram. Ada satu pelajaran yang besar dari Allah SWT pada kita, yakni ketika tanggal 10 Muharram yang lalu itu ada peristiwa besar, yakni ditolongnya Nabi Musa alaihissalam dari hinaan penindasan daripada Fir'aun dan kaumnya. Akan tetapi di tanggal 10 Muharram itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga hancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Ulama menyampaikan ini ada makna besar yang tersirat buat umat. Apa di antaranya? Barang siapa yang senantiasa bergantung kepada Allah, maka dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya kelihatannya ini susah, yang kelihatannya gelisah, yang kelihatannya hina, tapi manakala bertawakal kepada Allah, senantiasa bergantung kepada Allah, maka ujung-ujungnya dia akan mendapatkan kejayaan. Akan tetapi Fir'aun laknatullah alaih yang kelihatannya luar biasa jadi raja, punya bala tentara yang banyak, punya apa saja, kelihatannya enak, kelihatannya menyenangkan, tapi ujung-ujungnya adalah kehinaan, kesengsaraan dan kebinasaan. Akan tetapi orang-orang beriman ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Bapak ibu berbahagia, maka ini pelajaran yang besar yang Allah berikan kepada kita. Maknanya bagaimana di setiap saat dan keadaan kita senantiasa bertawakal kepada Allah. Maka dikisahkan kalau ada di satu negara, di satu kerajaan, ini ada namanya
Ayas. Sebagai punggawa kerajaan namanya Ayas. Kemudian rajanya Raja Mahmud kalau salah. Maka hadirin bahagia, ini semua punggawa kerajaan ini pada iri dengan Ayas. Kenapa Ayas ini kok disayang oleh raja? Sementara kami tidak disayang seperti Ayas. Hadirin bahagia, maka punggawa kerajaan semuanya pada protes kepada raja. Kenapa Ayas begitu disayang oleh raja melebihi kami semuanya? Hadirin bahagia, kalau kamu mau tahu, besok kita akan adakan sayembara. Nanti maka diadakan sayembara. Apa yang diadakannya? Maka dibawalah intan yang sebesar kepala besarnya, intan mutiara yang begitu harganya mahal. Maka raja merintahkan, siapa yang berani memukul ini mutiara, hadirin bahagia, maka di antara punggawa kerajaan gak ada yang berani. Maka Ilyas maju dengan senangnya, dengan taatnya, karena perintah raja. Maka beliau maju. Maka ini raja betul, ini suruh saya memukul ini intan mutiara, betul ini perintah saya. Maka dipukullah itu intan mutiara oleh Ayas tadi. Maka punggawa kerajaan semuanya pada heran. Kenapa ini? Gila itu. Ayas gila ya. Intan mutiara yang harganya mahal, tapi dia berani memukulnya. Kenapa Ayas berani memukul? Karena adalah perintah raja. Kemudian ada perintah yang kedua. Sekarang semua kami yang hadir, apa yang kamu cintai, apa yang kamu sukai, kamu pegang, maka akan menjadi milikmu semua. Hadirin bahagia, maka ada yang megang mahkota raja yang dari emas, ada yang megang kursi yang dari emas di kerajaan, ada yang megang dari meja dari emas, ada yang megang lemari yang berisi dengan emas-emasan dan sebagainya. Sementara Ayas diam-diam saja. Nanti bagian, maka ini punggawa kerajaan yang lain heran juga. Kenapa ini kok Ayas tidak ngapa-ngapa? Sementara disuruh suruh megang apa yang dipegang dan akan jadi miliknya. Hadirin bahagia, maka setelah itu raja tanya kepada Ayas, wahai Ayas, kenapa kamu diam saja? Hadirin bahagia, ya raja. Dan raja mengatakan apa yang dipegang akan menjadi miliknya. Betulkah raja? Oh betul. Hadirin bahagia, maka akhirnya apa? Ayas langsung megang raja. Ayas gak megang mahkota raja, gak megang meja, gak megang lemari, tapi Ayas megang raja. Ini orang cerdas. Kenapa kok megang raja? Yang punya mahkota siapa? Yang punya lemari isinya emas siapa? Yang punya kursi emas siapa? Yang punya meja emas siapa? Raja semuanya. Maka begitu dapat raja, ya dapat segala-galanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Taala, maknanya tadi, maka Allah kita sampaikan di ayat tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah, dia akan mendapatkan segala-galanya. Tadi Ayas megang raja, maka punya dapat segala-galanya. Gak cuma dapat mahkota, gak cuma dapat meja kursi, gak cuma dapat emas-emasan, tapi dapat segala-galanya. Maknanya kalau kita senantiasa bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka kita akan mendapat segala-galanya. Hadirin bahagia, hari ini orang banyak mengeluh. Kenapa ini? Kok kehidupan saya begini? Kenapa ini kok keadaan masyarakat begini? Kenapa keadaan negara begini? Hadirin bahagia, dalam satu mafhum hadis mengatakan, kalau amal manusia baik, maka amal itu akan dilakukan oleh malaikat kepada Allah SWT, kebaikan-kebaikan tadi, sehingga setelah itu turunlah dari Allah kebaikan-kebaikan. Sebagaimana janji Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jadi kalau penduduk kampung beriman dan bertakwa, pasti Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Janjinya Allah, bukan janjinya siapa-siapa.
janjinya Allah yang maha menciptakan kita semuanya, Udah tahu. yang memelihara kita semuanya, yang memberikan rezeki pada kita semuanya. Nanti bagian. Akan tetapi tadi kalau manusia mengandalkan makhluk, mengandalkan otaknya sendiri, mengandalkan kebiasaannya sendiri, hadir bagian ujung-ujungnya adalah kekecewaan. Maka ini di akhir bulan Muharram ini, karena Muharram merupakan bulan yang mulia, saya mengajak khususnya pada diri saya sendiri dan kita semuanya, mari kita belajar bertawakal kepada Allah SWT dan kita banyak bertaubat kepada Allah SWT. Karena sesungguhnya semuanya dalam aturan Allah SWT. Wa ma taufiqi illa billah. Pertolongan hanya datang dari Allah SWT. Kekuatannya datang daripada Allah SWT. Termasuk kalau kita punya pada kadang diuji dan sakit. Apa kata Allah? Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Jadi enggak dikenal oleh Allah SWT. Kalau ada masalah ingat, kalau sakit ingat dokter. Kalau sakit ingat obat ini, ingat obat itu. Hadirin ya. Di zaman Nabi Musa juga Allah berikan tarbiyah kepada kita. Ya. Suatu saat Nabi Musa alaihissalam ini sakit perut. Maka ketika sakit perut maka dia mengadu kepada Allah, ya Allah, saya sakit perut ya Allah, sembuhkan sakit saya ya Allah. Nah, ini bagaimana? Jadi Nabi Musa ada masalah sakit perut, maka mengadu kepada Allah SWT. Maka Allah berikan wahyu, Allah perintahkan pada Nabi Musa untuk kamu ambil daun di sana. Itu bisa kamu mabuknya bisa kamu jadikan obat. Nanti bagaimana? Maka setelah itu Nabi Musa alaihissalam memetik daun itu, kemudian singkat cerita dimakannya, ternyata dengan makan daun itu Allah sembuhkan sakitnya. Hati bahagia, maka berjalan waktu ternyata Allah kasih uji lagi, sakit perutnya lagi. Setelah sakit perut, maka Nabi Musa nggak ingat Allah lagi, enggak tadi maksudnya tidak seperti yang periode awal lagi, maka dia langsung ambil daun, dia makan lagi, ternyata sakit perutnya nggak hilang. Maka dia bertanya kepada Allah SWT. Nabi Musa adalah kalimullah, bisa berbicara langsung kepada Allah SWT. Maka setelah itu Nabi Musa mengadu kepada Allah, ya Allah, dulu sakit perut saya, minum makan daun ini engkau sembuhkan, kenapa sekarang nggak sembuh lagi? Ada bagian maka sampaikan ya Musa, dahulu kamu ketika kamu sakit perut, kamu mengadu kepada saya, maka sekarang saya kasih solusi, makan daun-daun tadi. Sekarang kamu sakit perut, nggak ngadu pada saya, ingat daun. Ada bagian. Maka demikian juga sekarang ini, kita begitu sakit ingatnya dokter. Padahal dokter tidak bisa menyembuhkan, yang mampu menyembuhkan hanya Allah SWT. Kalau dokter mampu menyembuhkan penyakit, maka insya Allah nggak ada dokter yang mati ya. Ternyata dokter mati juga. Nah, ternyata itu. Jadi bukan dokter yang menyembuhkan, obat juga demikian. Oh kemarin saya minum obat ini sembuh, coba kita beli. Enggak. Beda, enggak seperti itu. Hal yang perintah yang pasti dari Allah SWT adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nanti bagian, kalau ada masalah, kita diperintah oleh Allah SWT dengan sholat. Demikian juga Nabi, idza hazabahu amrun fazi'a ila sholat. Kalau Nabi menemui masalah, maka beliau segera sholat. Maka hadirin bagian ini juga tarbiyah buat kita. Nah, ini bagaimana iman kita semoga dinaikkan oleh Allah SWT, dikekalkan oleh Allah SWT, mati udah ada beriman. Di dalam zaman baginda Nabi SAW ada seorang ibu-ibu yang tadinya dia agamanya Majusi, agama Majusi, menyembah api. Tapi setelah seminggu masuk Islam, dia punya anak bujang. Ternyata setelah seminggu masuk Islam, anaknya meninggal dunia. Anaknya ahli masjid, alhamdulillah seperti bapak sekalian, alhamdulillah. Datang masjid, sholat, habis sholat, ternyata Allah ambil nyawanya pemuda tadi. Anak ibu yang sama-sama Majusi itu, sudah masuk Islam. Dalam Islam, kemudian anaknya ahli masjid. Kemudian setelah sholat meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, maka dari bagian, maka sebagaimana kewajiban orang muslim, maka para sahabat memandikan, mengkafani, kemudian menyolatkan. Sebelum menyolatkan, maka Allah tegur nanti pada para sahabat yang lain tadi untuk apa? Laporan kepada ibu. Sampai kepada ibu. Assalamualaikum, datang ke ibu tadi. Ibu, anak kau tadi di masjid setelah sholat meninggal dunia. Sudah kami mandikan, sudah kami kafani, tinggal kita menyolatkan.
Bagaimana itu? Oh iya. Sebelum bapak-bapak sholatkan, saya mau ngabdi kepada Allah dahulu. Ini bagian. Maka ibu tadi ambil wudu, sholat, doa. Apa doa beliau? Maksudnya, wahai Allah, seminggu yang lalu engkau telah hinakan saya, dan seminggu ini engkau telah muliakan saya, ya Allah. Maka jangan sampai saya masuk Islam jadi asbab fitnah, ya Allah. Maka hidupkan anak saya, ya Allah. Hidupkan anak saya, hidupkan anak saya, ya Allah. Ini bagian. Ternyata doa ibu tadi dikabulkan oleh Allah SWT. Anak yang benar-benar maaf, yang benar-benar dia diterima lagi oleh Allah SWT. Ini adalah kekuatan sholat sebenarnya. Ya, jadi wasta'inu bis-shabri was sholat. Jadi sebenarnya luar biasa kekuatan sholat kita ini kalau sudah betul sholat kita, ya, sebagaimana yang diperintahkan Allah dengan contoh baginda Rasulullah, ini akan mampu mendatangkan pertolongan Allah SWT. Ini yang dikehendaki Allah SWT. Maka ada masalah sholat, ada masalah sholat. Kemudian ini diantaranya kalau bagaimana kita baca menyelesaikan masalah kita dengan ibadah, dengan sholat kita. Karena sesungguhnya bahkan sering kita dengarkan doa pun mampu merubah takdir. Ya. Nah, penjelasan ada di Quran, ada beberapa ayat yang menyampaikan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal maka tidak bisa menunjukkan dan tidak bisa diundur-undurkan. Nah, tapi ternyata dalam keterangan lain ulama yang paham tentang ayat ini, kemudian hadis banyak yang mengatakan bahasanya di antaranya doa pun mampu merubah takdir kita. Maka ada takdir dua macam, ada takdir mubrok dan takdir mu'alaf. Nah, ini ketentuan dari Allah SWT. Maka ada takdir yang bisa diubah dan tidak bisa. Ini bagian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada kesalahan kata saya sendiri dan ada kebaikan katanya Allah SWT, semoga kita bisa Allah berikan kita untuk mengamalkan dan menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustaz Ahmad Sukisno atas tausiahnya. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Kita buka tanya jawab. Asal kita perkenalan dulu ya. Ya, dulu ada bapak-bapak sekalian, silakan memperkenalkan diri. Mulai dari saya, nama pangsit dan kelurahan. Nama saya Radius, saya pengurus Masjid Al Fauzan dari Kelurahan Sumber Agung. Terima kasih. Alhamdulillah, saya Ahmad Sukisno, tinggal di Masjid Jabal Nur, Bayangkara, atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berempat dari Masjid Al Blok B milik Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oh yang kemarin ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Setelah Baitul Maqdis sama-sama main bola.
senior. Malah gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penerima perwakilan dari Masjid Ar-Rahman lingkungan 3 Kelurahan Pinang Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada wajah. Kelurahan Pinang sama senior saya Bapak Tarima. Beliau telah senantiasa mengingat saya untuk tim mengikuti kajian ini. Demikian persoalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Sidik, perwakilan dari Masjid Jami Thoriqul Ibad Pinang Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama masih seperti yang dulu. Masih namanya Khatib Umar. Dari Masjid Fajar Ikhlas, Sumber Agung, depan Kampung Vietnam. Kegiatan FKTM ini terekam di YouTube Khatib Umar dan di Facebook Muhammad Khatib. Jadi maaf komen-komen yang ada di grup yang sifatnya ilmu pengetahuan, termasuk kegiatan-kegiatan. Kalau di grup kan terkehapus, maka saya simpan di Facebook. Ya. Sedangkan rekamannya ada di YouTube. Terus kemudian maaf tentang daftar hadir, itu saya simpan di YouTube juga. Jadi kalau misalkan ada masjid yang belum terekam atau belum diekspos, bisa langsung inbox ke saya, nanti kita masukkan ke situ. Jangan sampai nggak hadir dikirain nggak hadir, giliran hadir nggak taunya nggak ya para desa. Tapi mudah-mudahan dengan berkat FKTM ini kita silaturahim sehingga tadinya nggak kenal jadi kenal. Terus tadinya perdebatan di grup itu yang biasanya berantem yang nggak pernah ikut safari subuh dan nggak kenal. Tapi kalau yang aktif insya Allah akan timbul kasih sayang di antara kita. Jadi kita aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ridi dari Masjid Al-Huda, Jalan Imam Bonjol, Purworejo, Pemilih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Junaidi, panggilan yang Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haji Muhammad dengan Pak Camat. Nama saya Andi. Saya ditemani sahabat saya. Alhamdulillah bisa hadir. Ustaz Binarto. Alhamdulillah. Mudah-mudahan minggu depan nggak hadir lagi. Ini saja. Saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Anur Ismamas. Oh, yang baru ya Pak. Terima kasih.
kemarin nggak datang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad dari Jerusalem, bukan Pembedio dan semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang maju. Wah, ada bestinya ya. Waalaikumsalam. Dari Masjid Darul Ulumi, dari Masjid dari KTFNI, Masjid kedua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sama dengan Sekung Sinar Fauzan. Oh, namanya siapa itu? Bapak Eko Setama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blok G, Kelurahan Pemilik KP. Nama saya Sucipto. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan dari Masjid Arido. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Masjid Al-Fatih Agung Gari 1. Alhamdulillah datang juga rupanya. Saya Sardianto, orang Lampung, nama Jawa. Pak Sardianto kan itu ya? Pak Sardianto ya? Oh ya. Ya. Ada O-nya, ada O-nya. Gaji Sardianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Besti. Dari Masjid Jami Al Ansor BKP Kelurahan Bukit Kumilik Permai. Saya bersama Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nasroni Ya. dari Masjid Al-Isra Beringin Raya yang senang dengan masjid roboh. Dan hari ini saya ditemani oleh Buddha Indra. Oh, Pak Indra ya, ada Terima bestinya. kasih untuk wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Alhamdulillah, hari ini Allah hadirkan saya di sini bersama bapak-bapak. Alamat saya di Desa Kedaung, Jalan Satelindul 8, Kelurahan Kemiling, Beringin Jaya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masjid, nama masjidnya Musola Nurul Yakin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya dengan Budi Utomo dari Masjid Al-Ikhlas Atina, Kedaung, Tanjung Gedung. Dari Pondok Pesantren Al-Fatah Darul Aman. Salah satu cabang dari Pemboro yang ada di Lampung, ada cabang 22. Ini dikendarin. Insyaallah kebanyakan bisa mampir di pondok kami insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Wahyu Setiawan. Saya dipanggil Wahyu. Saya dari perwakilan Masjid Ar-Rahman BKP Blok V. Insyaallah. Terima kasih. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Baranur, saya perwakilan dari Masjid Ah, ya. Hidayah, Desa Teluk Langit. Kalau baik Teluk Langit itu bisa
yang lain dulu. Kalau yang lain nggak ada baru saya. Yang bertanya. Alhamdulillah hari ini kita ada ini Pak Nurul Karim, Pak Kadir Aziz yang sudah mau haji, Pak Haji. Pak, ya silakan. Ini belum disebutin Pak. Oh iya. Maafin saya Pak. Maafin saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada sensasi kan nggak rame. Iya. Biar rame. Alhamdulillah saya dengan sahabat saya, nama saya Muhammad Yusuf, dengan sahabat saya Pak Sapri. Saya dari Masjid Al-Aqsa. Sekarang ini Masjid Al-Aqsa lagi ribut di Palestina. Jadi sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ada yang ingin berkenalan? Ya. Silakan yang ingin bertanya. Ada nggak yang lain? Ada yang sudah? Belum? Oh iya. Campur. Pak Sariman tuh. Pak Sariman. Pak Sariman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Mati, mohon maaf barangkali saya mungkin yang paling kritis barangkali.